Musuh bebuyutan 6 tahun. Aku nganggap Nikmir musuh bebuyutan, Nikmir pun nganggap aku musuh bebuyutan. Bukan marah aja sayang ya. Kalau udah musuh apa aja segala macam ya. Kan ada jejak digital ya. C, doain sepatnya. Salamkan Bu cantik ya Mas Ayu. Selfie Bun, itu kenapa Fitris? Soalnya situ jadinya. Mami Masya Allah glowing banget. Thank you sayang Fiska. Yanti tapi hatinya terbaik. Hetty makanya salut banget tahu menempatin diri. Makasih Hetty. Kenapa mukamu jerat? Kok jerat sih? Jerawat. Ini buzzer nih all on. Alfa. Kenapa sayang? Nggak perlu pakai susuk. Mamanya aja nggak pakai susuk. Ya kan? Anaknya nggak pakai susuk. Apalagi di otaknya. Udah S2 kumlot aja. Nggak perlu susuk-susuk sayang. Mama aja nggak pakai susuk. Masa anaknya pakai susuk? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kalian mau pakai ya silahkan. Amin, aku juga tetap dukung NM. Ya C, W to N, ya. Selalu sama Mami nggak dendaman orangnya. Umu, kok aku nggak dendam karena aku kasihan sama Nikmir. Di polisi, di pelintir-pelintir sama geng sulap ya. Di pelintir-pelintir sama geng sulap karena ada hasratnya geng sulap yang nggak kesampaian. Jadi ngamuk melalui Nikmir di situ. Gue merasa ya udah. Selain dia bermasalah sama anaknya kemarin, gue juga harus dukung Nikmir gitu. Jadi kebablasan gue dukung terus. Kapan Nikmir bebas doain ya. Fitri Jimmy. Di sini tidak sebut nama siapapun kecuali nama Nikita Mirjani dan Nika Ardila. Jangan berharap ngetop di sini ya sayangnya. Akun-akun fake yang berharap ngetop, sengaja akun-akun fake berharap ngetop di harumnya Tessa Mariska nggak bisa. Yang bisa disebut cuma Tessa Mariska adalah Nikita Mirjani dan Nika Ardila. Selebihnya jangan coba-coba ngetop di sini ya. Nggak bisa, nggak bisa. Mami iya, Mami makin cantik. Makasih Michelle Popoha. Jujur ya Mak, kenapa? Nah kalau ini bisa. Jujur ya Mak, kenapa Eka setiap lihat muka Nepos nggak suka M? Kelihatan dari hati M. Hatinya ya kan kelihatan. Desa Harum bukan lagi. Popo Hoba setuju, aku juga Nimir iya. Sapang dong Bunda Horas, saya berasal dari kota Porsea, Toba, Sumatera Utara. Bunda Horas Farida Siregar. Farida Siregar, Siregar itu biasa selatan ya. Nyanyi Sir Cinta dong kakak manis. Hai Iwan, kalian kabur kalau gue nyanyi. Happy, monggo sayang jin follow pun ya. Mungkin tetap NMM. Michael makin cantik, makasih sayang. Popo Hoba. Nah ya. Jadi kalian yang akun-akun fake-nya, apalagi akun fake-nya yang sutet, akun fake-nya si uler, akun fake-nya si Abin Atang makan bambu, akun fake-nya si gak bakalan bisa sebut nama kalian di sini ya. Ya, gak ada nama kalian masuk di sini. Gak ada. Kalau namanya Sandy Purnamasari masuk, karena kemarin Sandy Purnamasari follow aku, dia masuk, dia udah cantik, dia baik, dia nggak bikin overclaim, boleh masuk. Kalau Sandy Purnamasari boleh. Karena kemarin dia follow aku, kami udah say hello, itu karena dia baik, karena dia cantik dan barangnya tidak overclaim, boleh masuk, boleh. Kan sini roomnya room pembela kebenaran. Gitu. Dokter Oki boleh karena Dokter Oki baik dan dia juga ngendos aku di Bening, boleh. Terlalu indah, Mami makin cantik aja, makasih Dede. Mami cantik iya. Dede, Mami cantik ya. Aku ngebaca, pasti ngebaca. Tapi jangan harap kalau aku nggak berkenan untuk buzzer aku bacain, sorry ya. Kalau aku baca, aku diam aku baca. Tapi untuk cukup gue yang tahu. Kalau untuk gue ngomongin dibacain supaya kalian terkenal nggak bisa. Bunda Tessa love you Yana. Tapi dia dalang. Bukan lagi. Hai Mami cantik andalanku. Hai Sikila. Mami aku padamu Mi. Iya Putri. Bun katanya dokter berbalik arah, bener nggak Bun? Enggak. Aisyah enggak. Hai Bang Budi.
Ya, alhamdulillah udah azan, oke. Ya, salam kenal ya Mami. Iya sayang Hesti ya. Semua tadi aku baca. Yang kalian minta bisukan sudah aku bisukan ya. Aku baca. Terus katanya buzzer bagus begitu. Gue diem aja mantuk-mantuk katanya. Lu kira. Lu kira gue apaan? Burung gue tuh. Mantuk-mantuk. Ih ngadi-ngadi lo. Kicra. Salam kenal ya Mami ya Hesti. Rifat, alhamdulillah azan terlalu indah. Iya, Bunda Tessa udah makan ya, Ana. Aku udah makan tadi. Ya, Westanus betul di Nasi Kota betul, di 2000 betul ya. Jadi tadi ada tadi yang nanya ya. Tadi ada yang nanya ngapain sih si tiang sutet di sana? Ya biasa ya Said ya nih. Kalau yang aku lihat rencana pergerakan sulap ya, tim sulap nih ya satu ya, tim sulap nih ya satu. Telepon lagi. Aduh. Jadi sengaja dia ke sana waktu kemarin. Kenapa? Satu, dia pengen menunjukkan powernya di situ, ya. Dua, dia mau bawa garam. Dia sales garam, sales garam. Dia membawa garam yang mana garamnya itu adalah saweran garam dari SS Uler, saweran garam dari saweran garam dari yang mereka sulap. Ya, saweran garam pengen dibuang ke laut supaya hujan, supaya membasahi tanah di sana ya kan, biar ada oknum yang menampung air hujan. Oke. Satu lagi dia mau berhadapan dengan Bapak Peri, supaya Bapak Peri melihat dia dan Bapak Peri tidak mau untuk bersaksi karena ada dia di situ. Ya, karena dia pikir wah Bapak Peri ini jangan-jangan ini saksi kunci nih, jangan-jangan. Jadi ke situ. Kenapa dia berusaha untuk membebaskan si Sahrul? Ya, satu, tim sulap tidak pernah mau melihat seorang NM bisa bebas untuk ngoceh lagi di sosmed. Bahaya buat bisnis mereka. Bahaya buat ke depan mereka. Apalagi mereka sudah menggitukan kan. Akan berbalik jika NM klewi. Oke. Dua, dia mau mengelewikan si Sahrul yang pakai jambang dan kumis supaya mengganggu jalannya persidangan, supaya untuk mempengaruhi jalannya persidangan NM dengan berkoar-koarnya si Sahrul. Karena mereka ketar-ketir, kalau tidak ada yang berkoar-koar sekelas si Sahrul, penista agama sekelas si Sahrul yang tidak tahu malida, tidak tahu malu, mereka takut kalau mereka nanti akan kalah ya. Akan kalah, satu di persidangan, satu lagi di kasus yang dilaporkan oleh yang di Polda. Oke. Mereka takut, jadi berusahalah untuk kelewikan si Sahrul berjambang dan berkumis supaya mengganggu jalannya persidangan dengan ngoceh di sosmed. Ya, gitu. Uang siapa? Uang dari tim sulap, bukan uang si tiang sutet. Tiang sutet cuman Markus ya. Ketemu sini apa sih ala tabayun, ala menemukan dapat ini. Dapat persen. Persen yang diminta dia sekitar tahun 2022 itu 5M. Tabayunnya 5M. Itu dialami oleh teman aku, tapi teman aku nggak mau ngasih. Minta 5M. Sekarang mungkin sudah itu 2022 ya, 5M. Nah, kita tahu kan, kita udah lihat juga kejadian kemarin kan. Nah, sekarang kalau dia dikasih uang garam, dikasih uang garam 10, paling sampai dia sebarkan ke laut-laut paling sampai 3 atau 4, selebihnya di Macarena. Ya, karena apa? Markius. Kan benar kata Ningdir berapa kali Markius, dan itu sudah kelihatan sih. Kalian juga sebenarnya bisa baca. Sudah bisa baca kalian sebenarnya. Kelihatan banget ya. Pasti kalian bisa baca. Tuh, kelihatan banget. Macarena enggak tuh? Oh, Macarena. Ya, kenapa sih? Kan nganggur. Macarena dari mana? Dari itu. Dari kenalin sana, kenalin sini, ketemu sana. Kenapa gue juga itu? Karena enong-enong dunia
perjualan kue apem cucur Jembita Jabrik, dia tanpa sebab tanpa akibat tidak dihubungin pun oleh enong-enong. Dia yang menghubungkan diri, mengantarkan, hai apa kabar? Kamu yang kuat ya. Jangan lupa nanti. Kepanjangannya apa? Jangan lupa nanti kalau mau diketemuin, mau ditabayunin, jangan lupa sekian. Minta gue sekian ya. Udah ketahuan. Jadi tidak masuk di overclaim aja. Di overclaim juga masuk. Di over cucur pun masuk. Di overclaim masuk. Di over kue apem percucuran Jembita Jabrik pun masuk. Ya, segala macam hal masuk, segala macam lini. Demi apa? Demi duta tabayun. Demi apa? Demi duta. Nih, udah kebaca, saya kebaca. Gue yang kaget dia masuk di dunia percucuran, kue cucur apem Jembita Jabrik. Kaget gue. Hah? Tiba-tiba? Hah? Nge-DM? Hah? Oh, biar dipertemukan sama pejebong-pejebong, biar dapat duta. Ya. Makanya tidak pernah mau mereka sulap, tidak pernah mau NM untuk keluar Klewi. Kenapa? Banyak usaha mereka yang tidak bisa berjalan karena kalau NM ngoceh. Kenapa lagi? Habislah mereka dihajar, ya. Kenapa lagi? Ada ini yang paling penting. Si Sutet ada keinginan, kerinduan yang terpendam yang begitu membara. Tidak mau yang dirindukannya itu berbagi sama orang lain, maunya ke dia aja. Ya, udah paham ya? Kan udah paham, ya. Tuh. Ya. Tuh. Makanya berusaha bagaimana caranya NM tidak Klewi, berusaha bagaimana caranya dia juga Suter siapa, Nepo siapa, Kucur siapa. Semuanya apem, kue apem, cucur, Jembita Jabrik. Ya, udah gue bilangin. Gue gitu-gitu bisa ngeliat. Oh begini, oh kesini. Jadi bukan konsen aja di overclaim. Pengen juga masuk ke lingkungannya pejebong-pejebong untuk menjadi Markius. Kalau kemarin kan di kinasinus di kasus-kasus masuk tuh menjadi Markius kan, sudah dapat keuntungan. Sekarang masuk lagi di dunia kue cucur apem Jembita Jabrik, masuk lagi supaya kenal sama jebong-jebong, kenal sama pejebong, kenal sama enong-enong cucur Jembita Jabrik. Giling ya. Jangan ketawa kalian. Ya, tuh. Enong-enong siapa? Penjajah kue cucur apem Jembita Jabrik kagak di wax. Ya. Iya, soalnya udah Almia, thank you. Aduh makin pusing udah. Jangan pura-pura pusing Anda juga ngerti. Apalagi dunia perenong-enongan, lebih ngerti Gus Naldi. Ya. Tuh. Jadi dia hanya untuk menguntungin kantongnya dia and the gang keluarganya. Karena kalian tahu judol sudah banyak dilarang. Jadi agen-agen judol sudah agak berkurang. Jadi melalui Markius. Aku nggak ngerti kata Gus. Gue buka juga nih Gus Naldi nih. Pura-pura Anda. Apalagi Anda di dunia begindang-begindang sudah mulai zaman dahulu kala. Anda kan senior. Anda kan mua senior. Ngerti lah. Ini anak-anak juga sebenarnya kalian juga ngerti loh sebenarnya. Lihat aja alur kalian lihat, kalian perhatikan, kalian diam perhatikan. Cari bukti-bukti. Oh di sini gini, oh di sini gini, di sini gitu. Coba deh. Kalian nanti lama-lama juga akan ngerti. Oh, mudah-mudahan semakin banyak orang ngerti ya. Jadi setiap orang yang ditemui ada masalah-masalah, muncullah si Sutet apem cucur Jembita Jabrik, ketuanya dia. Ya, pasti muncul. Kesini aja. Mana?
Ojo, 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 uang langsung dipotong, pret, langsung dipotong. Gusnaldi MGM Pois, inisialnya H. Puas Anda. Tuh, Abid aja tahu jalur kemana yang Bu Tessa bicarakan, betul gitu loh. Apa Jembita? Gue juga sebenarnya gue juga sebenarnya mau belak-belakan, tapi kan gue nggak ion, iya kan, otak gue nggak seons. Justru orang yang otaknya seons itu yang akan belak-belakan. Justru kita ini, gue tahu kalian tuh pinter, kalian tuh SDM-nya di atas rata-rata, gue tahu. Dan si Jembita, ketua kue cucur apem Jembita Jabrik itu paling tahu maksudnya Eke, paling tahu ya. Kok ditambah bingung? Marta belajar, Marta makanya. Bukan itu, itu buat si Gusnaldi, say, khusus buat dia itu. Gue jawab si Gusnaldi, khusus buat dia. Kok ada hantu Gusnaldi? Ya, gini nih, gini. Oke, masih bingung ya? Oke, gini. Kenapa kemarin ada saksi? Oh, oke. Kenapa kemarin ada juga bukan saksi, bukan sulap, bukan sihir, ada si tiang sutet, ketua kue apem cucur Jembita Jabrik. Kenapa gue sematkan kue apem cucur Jembita Jabrik? Karena dunia perenong-enongan dia pun maskap. Kenapa gue bilang maskap? Ada dikeluarkan DM dia menyapa yang sekarang lagi heboh. Tujuannya ke depan pengen membela apem kue cucur Jabrik Jembita, membela supaya dapat duta dari Pejebong. Apa tujuannya? Seperti kata Nikmir, kembali lagi Desa Markius. Kemarin Markius dalam kasus-kasus, sekarang Markius dalam dunia enong-enong kue cucur apem Jembita Jabrik. Masuk dalam segala hal. Gak ngerti Pejebong apaan. Cari tahu bahasa gaul ya, bahasa gaul. Aku nih ngajak pinter, kalian di sini SM tinggi ya. Kenapa dia kesana? Karena tujuannya pengen Sahrul pakai janggut, pakai kumis bisa klewi. Dia mengenyampingkan kalau Sahrul pakai janggut, pakai kumis, menghina anak yang belum lahir, menghina anak itu supaya cacat, dia menyampingkan. Dia pengen si Sahrul keluar supaya bisa mengacak-ngacak persidangannya NM, supaya bisa mempengaruhi dengan munculnya si Sahrul dengan memakai janggut dan kumis, bisa mengacak-ngacak persidangannya NM sehingga NM diputus bersalah. Mereka tidak mau NM keluar. Karena jika NM keluar, bisnis mereka habis, mereka pun habis dihajar, satu-satu akan dihajar. Jadi kalau NM di dalam, mereka paling nggak ada kekuatan, meskipun untungnya mereka tidak seperti dulu. Nah, keuntungan dari si ketua Sutet tuh, ketua apem cucur Jembita Jabrik, dapat dari kanan kiri. Dan dia juga senang kalau NM ada di dalam, karena dia ada rasa hasrat yang begitu besar kepada NM. Dia senang jika NM di dalam, berarti circle-nya NM tidak bertambah. Hanya memikirkan dia, nanti dia akan datang sebagai pahlawan. Ya, akan datang sebagai pahlawan, menunjukkan cuman gue yang bisa. Tuh. Lihat nanti perjalanannya. Tidak rela kehilangan NM. Kenapa tidak ada kehilangan NM? Itu urusan orang besar ya, orang besar. Kalian nggak, orang kecil, anak di bawah umur nggak boleh tahu ya. Urusan orang besar. Ada 3 alasannya. Urusan orang besar. Nyambung ya Ais, betul. Iya harus nyambung ya sayang. Ya.
tahun. Oke. NM belum diputuskan. Oke. Belum dipersidangkan. Oke. Ada pasal lebih dari 2 yang dijerat oleh pelapor kepada NM sebagai terlapor. Ada lebih dari 2 pasal. Pasal-pasal inilah yang nanti akan dibuktikan satu persatu di persidangan di depan Dewan Hakim yang terhormat. JPU akan membuktikan satu persatu dengan bukti-bukti komplit yang ada di NM dan bukti-bukti yang ada di pelapor. Itu nanti akan diuji kebuktiannya, keasliannya, dan nanti apakah jika sudah dipelajarin, sudah diuji berkas yang dari NM dan berkas dari sana, nanti Dewan Hakim yang akan memutuskan NM bersalah atau bebas. Oke? Jika sudah ada putusan hakim yang ingkrah, ya, baru diputuskan. Jadi kalian nggak bisa bilang berapa tahun. Hey, diputuskan aja belum, disidang aja belum, dan nanya berapa tahun. Lu sama dengan menggiring namanya itu ya. Menggiring itu yang dimau sama si sulap, sama si ketua tim Apem Cucur, Jembita Jabrik. Ketuanya pengen NM ada di dalam. Ya. Ya. Nggak usah larang-larang gue bicara. Gue bicara sama teman-teman gue di sini. Lu kalau bukan teman gue, lu keluar. Gue sama teman gue di sini bicara. Kenapa lu masuk? Udah tahu di sini teman-teman gue. Udah tahu Room Tessa Mariska pembela kebenaran memakai hati. Lu masuk. Nah, lu kalau nggak pakai hati nggak usah masuk di sini. Salah lu sendiri, kenapa lu masuk? Udah tahu Room Tessa Mariska pembela kebenaran pakai hati. Oh, dia nggak dianggap sama Saipul, dia nggak dianggap sama Nikita. Katanya si Doraemon, oke? Lu tanya Saipul Jamil, artis senior yang ngetop, yang ganteng. Lu tanya sama Saipul Jamil, apa yang dikatakan oleh seorang Nikita Mirzani sewaktu Saipul Jamil menjenguk Nikita Mirzani? Apa yang dikatakan tentang gue? Bukan pengakuan dari gue nggak suka ngaku-ngaku. Ngapain gue ngaku-ngaku? Orang dulu Nikmir juga musuh gue. 6 tahun loh gue bermusuh, musuh bebuyutan. Nikmir juga benci sama gue juga benci sama Nikmir. Buat apa? Gue minta pengakuan. Gue di luar gue live karena gue kasihan ibu 3 anak itu diduga sama gue dikriminalisasi sama geng sulap. Yang mana ketuanya adalah Tiang Sutet, ketua kue Apem Cucur, Serabi, Jembita, Jabrik. Ya. Jangan nyanyi, saya lagi ngebahas. Ya, jadi gue lihat gila ketakutannya loh. Ketakutan untuk seorang Nikmir bebas. Wah, digodok nih. Wah, pergi ke sana. Pergi ke sana, Ted. Di sana hadapin supaya nanti ada yang bersaksi biar agak takut lihat lu, Ted. Ya kan? Pergi ke sana, Ted. Biar keluar itu si Janggut, si Jambang. Supaya apa? Supaya dia mengacau-ngacaukan nanti persidangan. Karena yang bersuara sekarang cuma dibayar pakai barang, pakai baju. Dan mereka tahu kelas yang bersuara sekarang itu tidak ada apa-apanya dibanding kelas Tessa Mariska. Ya, tidak ada apa-apanya, maka berusaha untuk mengklewikan itu. Mengklewikan yang punya janggot dan punya jambang sebentar lagi. Supaya mengacak-ngacak, mempengaruhi jalannya persidangan. Ya, jadi dia bersuara terus nih nanti begitu dia keluar dia bersuara terus bersuara. Karena dia merasa ya udah gue yang penting bersuara, yang penting gue diklewikan. Karena sudah tidak bisa lagi untuk suntak-suntik hormon, ya. Makanya kenapa sekarang kembali penampilan Lina Kini banget. Suntak-suntik hormon tuh harusnya sebulan sekali. Nah, harusnya sebulan sekali suntak-suntik hormon, ya. Itu di paha. Sebulan sekali harusnya. Kalau sebulan sekali dia akan seperti kemayu, akan tulang presto terus. Karena terus hormonnya disuntak-suntik. Tapi kalau sudah sebulan, apalagi 3 bulan, 6 bulan, itu nanti kembali lagi seperti takdirnya Allah.